Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh dipercayakan Tuhan untuk bisa menyampaikan perenungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara khusus, tambahkan hikmat yang dari Tuhan, sehingga siap kebenaran firman pada malam hari ini dapat menolong kami, memberkati kami. Ya Bapa, juga memberkati hamba-hamba-Mu di seluruh negeri ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami semua dari awal sampai dengan akhir. Bila hanya kuasa Roh Kudus saja yang bekerja atas kami. Sehingga Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah Tuhan kaulah kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami semua yang diberkati Tuhan dan siap mendengarkan firman-Nya. Sama-sama katakan, amin. Salam. Shalom. Ya, selamat malam. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, saya boleh ada bersama Bapak Ibu Saudara melalui Zoom ini. Kiranya kita saling memberkati dan ya kita boleh menjadi berkat. Ya, puji Tuhan. Di sini saya akan bawakan perenungan firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 34 dan 36. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 34 dan 36. Ya, satu ayat kita langkah ya. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat yang ke-36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama-sama, kiranya bisa menjadi berkat dan memberkati kami semua. Setiap bulan Agustus seperti yang baru hari ini kita rayakan, peringati bersama bangsa Indonesia, itu bersuka cita merayakan hari kemerdekaan. Di seluruh desa-desa, pelosok-pelosok pedalaman tentu juga mengingat dan merayakannya. Ada disertai dengan menghias jalan-jalan, ya, mengenang jasa-jasa para pahlawan di dalam upacara ya besarnya dan bersyukur atas kebesaran, atas kebebasan dari penjajahan secara fisik ya. Namun sebagai orang percaya, apa arti kata merdeka yang sesungguhnya di hadapan Allah? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kemerdekaan sejati itu bukan sekedar bebas dari penjajah manusia atau bebas berbuat apa saja tanpa aturan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kemerdekaan yang sejati adalah anugerah Allah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, ketakutan, dan kutuk hukum Taurat. Untuk itu, untuk hidup taat dan kasih dan kebenarannya. Mari kita renungkan beberapa aspek di sini. Ada 3 aspek penting mengenai arti kemerdekaan menurut Alkitab. Hal yang pertama, kemerdekaan sejati berarti bebas dari kuasa dosa dan maut. Ayat firman Tuhan dalam Yohanes 3:4 di sini, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di luar Kristus, manusia sebenarnya hidup dalam penjajahan yang paling mengerikan, yaitu perbuatan atau perbudakan kepada dosa.
Dunia mengira bahwa melakukan apa saja adalah bentuk kebebasan. Padahal Alkitab menyatakan sebaliknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa adalah tuan yang kejam, yang memperbudak manusia. Berjuang pada kebinasaan kekal. Kemerdekaan yang sejati hanya bisa didapatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ketika kita percaya kepadanya, rantai dosa dipatahkan dan kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak dan Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipindahkan dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru, ya. Dan bersyukur kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan dikuduskan, ya, dan dihapuskan dari semua dosa-dosa kita. Hal yang kedua, kemerdekaan bukanlah kesempatan untuk berbuat dosa. Seringkali orang menyalahartikan bahwa kemerdekaan rohani itu sebagai lisensi untuk hidup semuanya, menuruti keinginan daging atau mengabaikan kehendaknya Tuhan. Padahal kemerdekaan di dalam Kristus memiliki tujuan yang begitu mulia. Dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kemerdekaan dari hukum Taurat dan dosa bukanlah kebebasan untuk egois, melainkan kebebasan untuk mengasihi. Yang benar-benar merdeka tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan akan penghukuman, melainkan digerakkan oleh kasih karunia untuk hidup kudus dan melayani sesama dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Aku percaya kuasa Tuhan berkarya dan bekerja. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti saya dimulai dari tadi malam di desa saya sendiri. Ya, ini semua saya dilibatkan dalam pemerintahan desa untuk bisa membantu pemerintah desa dalam program untuk lomba keindahan lingkungan, bersih lingkungan. Jadi ini sebuah pelayanan yang harus saya terima. Saya melayani pemerintahan dan juga melayani masyarakat untuk bisa mengajak warganya, ayo bersih lingkungan dan membuat lingkungan itu menjadi bersih dan indah, ya, dengan dihiasnya dari tepi-tepi jalan, dan saya sebagai tim penilai, ya, tadi malam ada 3 orang, ya, saya sungguh-sungguh merasa bahwa kesemangatan warga, ya, khususnya di desa kami ini, itu antusias, ya, dengan program ini, dengan menyambut kemerdekaan RI ini, itu tanda bahwa kerukunan, ya, dan juga antusias warga untuk berarti ikut membangun, ya, minimalnya lingkungan pribadi-pribadi, tapi nanti ada dampak kepada seluruh desa yang intinya itu kebersamaannya itu ada, ya, gotong royongannya itu tetap ada, dijalin. Puji Tuhan, ya. Dan hari ini mungkin besok malam baru akan diumumkan setiap pemenang
untuk pemenang 1, 2, dan 3, kan seperti itu biasanya. Ada beberapa kebijakan dari pemerintah desa untuk nanti memberinya hadiah kecil ya, penyemangat warga masyarakat yang ikut ambil bagian. Puji Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Kami belajar melayani dari sisi itu ya. Saya menilai itu, saya keliling dari ujung utara sampai dengan ujung selatan ya. Setiap RT kita kubek semuanya ya. Tiap jalan-jalan dilihat parit-parit yang apakah bersih atau tidak, ada tempat sampah atau tidak, mereka patuh dengan aturan memasang patok dan bendera atau tidak. Nah, rupanya sangat baik ya. Itu dipatuhi oleh masyarakat di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah bentuk pelayanan kami juga di mata masyarakat. Tanpa saya harus dibayar dengan bekerja yang seperti itu, tapi saya juga mengerjakannya dengan senang hati. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, kita masuk di dalam poin ketiga. Kemerdekaan sejati itu membawa kita kepada pimpinan Roh Kudus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan demikian, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Kebebasan tanpa arah akan membawa kepada kekacauan, Bapak Ibu Saudara. Kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan selalu disertai dengan penyerahan. Penyerahan penuh kepada pimpinan Roh Kudus. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan yang membangun. Puji Tuhan. Merdeka di dalam Tuhan berarti kita tidak lagi terikat oleh standar dunia. Atau rasa bersalah masa lalu, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah ya, yang merdeka, memiliki buah-buah roh, dan menikmati persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Untuk menyimpulkan dari pemberitaan firman malam hari ini, sebagai anak-anak Tuhan dan warga negara yang baik, mari kita memaknai kemerdekaan itu dengan menjaga anugerah keselamatan. Jangan biarkan diri kita kembali terjerat ke dalam lumpur dosa yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Menjadi pembawa berkat. Gunakan kebebasan dan talenta yang Tuhan berikan untuk melayani keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah bukan dalam ketakutan, melainkan dalam kuasa, kasih, dan ketertiban yang dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 16, hendaklah kamu hidup sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan terus menolong kami, memberkati kami. Perenungan firman yang telah kami dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan tanamkan setiap kebenaran firman di dalam loh hati kami masing-masing. Sehingga firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan membuahkan buah-buah kebenaran di dalam setiap kami semua. Hamba-hambamu yang Kau pakai Tuhan sebagai alatmu untuk pemberita-pemberita kebenaran dimanapun berada. Di desa-desa, di kota-kota, di pedalaman, di pelosok-pelosok tanah air Indonesia ini Tuhan. Kau urapi dan Kau berkati.
sehingga semua hamba-hambamu akan hidup sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan Tuhan atas kami hamba-hambamu semua, hamba-hambamu laki-laki, hamba-hambamu perempuan. Kiranya Tuhan, penuhkan dengan pengurapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang telah diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Saya kembalikan kepada yang mengatur acara ini, silakan.